wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kondisi wilayah Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari sektor pertanian yang diimplikasikan dengan teori rekayasa dan perubahan sosial. Disusun oleh Ega Aprilimuti, H1810156, kelas A semester 6, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Bogor. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Rekayasa Perubahan Sosial yang diampu oleh Ibu Ion Muhdiati, SPD, MPD. Mari kita lihat pembahasan pada bab pertama, yakni bab pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik dari sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam yang terkandung, baik kekayaan di darat, laut, bumi, dan kekayaan alam lainnya, menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai keuntungan luar biasa jika dikelola dengan tepat. Hal tersebut didorong oleh potensi letak wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan bentangan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah mempunyai kekayaan alam serta komoditi tersendiri yang menjadi andalan daerah tersebut, khususnya dalam pertanian, yang memiliki andil besar dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga Indonesia dikenal dengan istilah negara agraris. Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sumatera Selatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Berbagai sumber daya alam yang melimpah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu di antaranya yang paling terkenal di sektor pertanian yakni lada putih. Lada putih merupakan komoditi di bidang pertanian yang sangat menjanjikan karena sebagai pemasok lada terbesar di Indonesia bahkan dunia. Eksistensi daerah yang sudah tidak diragukan lagi tidak terlepas dari dinamika yang ada di dalamnya. Perubahan yang terjadi dalam tatanan struktur sosial masyarakat sudah menunjukkan gejala yang nyata. Hal tersebut terkait dengan terdeteksinya pergeseran struktur keluarga yang semula agraris beralih ke pertambangan, perkantoran, dan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya rendahnya harga jual dari lada putih itu sendiri. Terkait dengan materi di rekayasa dan perubahan sosial, ada teori yang membahas tentang teori fungsional, di mana teori tersebut menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lainnya pula. Selanjutnya, setiap perubahan yang dipandang bermanfaat oleh masyarakatnya atau fungsional akan diterima, dan sebaliknya apabila dianggap tidak berguna atau disfungsional akan ditolak masyarakat. Hal tersebut jika ditinjau dari pergeseran fungsi masyarakat yang berada di sektor agraris menjadi kepertambangan maupun menjadi perkantoran dan lainnya akan berpengaruh. Yang semula penjualan di bidang pertanian khususnya untuk kelengkapan perkebunan lada akan bergeser, naiknya penjualan di bidang pertambangan misalnya. Hal tersebutlah yang harus dibentuk suatu lembaga sosial atau lembaga permasyarakatan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut agar eksistensi dari lada putih ini yang memang menjadi unggulan daerah akan tetap bersinar. Nah, kita lanjut ke bab 2. Kondisi wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Bisa kita lihat di peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 100 derajat sampai 109 derajat BT dan 0 derajat sampai 4 derajat LS.
Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725 km persegi dengan luas daratan kurang lebih 16.424,23 km persegi atau 20,1% dari total wilayah, dan luas lautnya kurang lebih 65.301 km persegi atau 79,9% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau besar. Bisa kita lihat di petanya, yakni ada Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Luas Pulau Bangka lebih besar tentunya dari Pulau Belitung, yaitu 1.623,54 km persegi, sedangkan Pulau Belitung 4.800,69 km persegi. Dua pulau tersebut dikelilingi oleh kurang lebih 948 pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terbentang dari perairan Selat Bangka hingga Laut Natuna. Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, begitulah letak geografis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, untuk mata pencarian masyarakat Belitung itu rata-rata ada yang bertani, menjadi nelayan, buruh atau karyawan tambang, karyawan perkebunan kelapa sawit, dan juga berdagang. Namun, ada yang paling saya sorot dalam pembahasan kali ini, yakni potensi dari petani sahang atau lada. Nah, di sini sudah terlihat ada dokumentasi ataupun foto dari masa panen sahang atau lada yang diambil waktu itu pada tahun 2018 milik salah satu petani di Dusun Mempiu, Kabupaten Belitung. Jadi, lada ini merupakan salah satu sektor ataupun komoditi unggulan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan menurut data FAO tahun 2013, Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor lada terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Lada merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang dijuluki sebagai King of Speech. Pada tahun 2015, total nilai ekspor lada Indonesia yaitu sebesar 540,193.000 US dollar atau sebesar 2,18% dari total nilai ekspor subsektor perkebunan. Jadi, lada yang dihasilkan terutama yang diproduksi oleh masyarakat Belitung ini merupakan pemasok terbesar di Indonesia dan tentunya berperan besar dalam pasar dunia. Lanjut ke bab 3, permasalahan dan solusi yang ada di daerah Kabupaten Belitung. Nah, kita akan searching salah satu web berita, tuliskan bahwa berdasarkan data Kementerian Perdagangan, volume ekspor lada Indonesia sepanjang Januari sampai Juli 2019 mencapai 27,16 ton dengan nilai 75,54 juta US dollar. Turun dari capaian pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 22,85 ton dengan nilai 79,89 juta US dollar. Adapun sepanjang 2018, total nilai ekspor lada mencapai 152,47 juta US dollar dengan volume sebanyak 47,62 ton. Turun dari capaian tahun sebelumnya sebanyak 42,69 ton dengan nilai 235,96 juta US dollar. Staf ahli bidang hubungan internasional Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan komoditas lada dari tahun ke tahun memang tertekan oleh persoalan rendahnya harga hingga sangat berpengaruh pada pendapatan petani dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Nah, penurunan harga lada putih yang cukup drastis di tingkat petani menjadi persoalan sosial dalam bidang ekonomi yang berimplikasi kepada persoalan penurunan produktivitas lada sebagai penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah serta
komoditas yang sangat diandalkan masyarakat setempat mengalami permasalahan akibat tidak stabilnya harga jual. Karena perbandingan antara modal yang dikeluarkan dengan pendapatan hasil panen tidak sesuai, ditambah lagi dengan karakteristik petani lada dalam hal ini rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta pengetahuan bercocok tanamnya yang hanya didapatkan dari hasil turun-temurun. Nah, bisa kita lihat ini adalah perkebunan lada milik salah satu petani yang berasal dari Dusun Mempiyuk, Kabupaten Belitung. Nah, ini adalah dokumentasi pada tahun 2018. Nah, akibat dari rendahnya harga lada tersebut membuat masyarakat meninggalkan pekerjaan menjadi petani lada. Sebagian ada yang meninggalkan, namun ada juga yang masih bertahan. Namun untuk yang hanya mengharapkan dari hasil bertani lada ini lebih memilih untuk alih profesi karena harga lada yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan. Akhirnya banyak dari perkebunan lada masyarakat tersebut ditinggalkan begitu saja, bahkan diabaikan dan tidak terurus. Berikut ada dokumentasinya di mana masyarakat sudah tidak mengurus lagi perkebunan ladanya, bahkan perkebunan ladanya ditumbuhi oleh semak belukar. Ini berlokasi Desa Cerucuk, Kabupaten Belitung. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan jurnal yang pernah diteliti, yakni Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis yang berjudul Pengaruh Perubahan Harga Lada Putih Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat oleh Nurlah dan Iswari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penanaman, sistem perawatan, dan sistem sosial ekonomi petani yang tidak seimbang dengan sistem produksi dan produktivitas. Tingkat signifikan tentang perbedaan tersebut secara menunjukkan kurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya petani lada. Oleh sebab itu, jadi rekayasa sosial atau kelembagaan tentang lemahnya persaingan lada di pasar dunia tidak hanya berdampak kepada devisa negara, tapi juga sangat berdampak kepada para petani, khususnya di Kecamatan Jebus ini yang sudah banyak beralih profesi. Jadi sudah ada penelitian di salah satu jurnal di daerah Bangka Barat. Hal tersebut juga sama. Jadi masyarakatnya banyak yang meninggalkan pertanian yang sudah ia bangun, ini perkebunan ladanya, beralih profesi ke profesi ataupun pekerjaan lainnya yang lebih menjanjikan. Nah, oleh sebab itu sudah terdapat solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, di dalam pembahasan tentang rekayasa dan perubahan sosial, contohnya dapat dilihat dari perubahan lembaga kemasyarakatan yang mengatur kehidupan keluarga atau lembaga keluarga yang semula memiliki aturan yang berkaitan dengan mata pencarian di sektor pertanian telah berkembang ke arah aturan yang terkait dengan mata pencarian keluarga di sektor industri, sehingga solusi yang tengah dikembangkan oleh pemerintah serta diupayakan oleh masyarakat setempat adalah dengan membentuk lembaga pemberdaya masyarakat, kemudian mendorong adanya korporasi petani untuk menguatkan kelembagaan petani lada. Kelembagaan ekonomi mulai dari membentuk kelompok tani, kemudian gapok tani, hingga akhirnya menjadi koperasi, sehingga posisinya menjadi lebih tinggi. Ini adalah salah satu contoh nyata ataupun yang sudah diupayakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mengangkat posisi ataupun mempertahankan eksistensi lada ini lebih baik lagi. Di sini dengan pemberdayaan masyarakat oleh BUMDesa dan BUMDesma yang melahirkan inovasi mutlak dibutuhkan semua pelaku bisnis. Begitu juga seperti yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Bersama yaitu BUMDesma ini, di mana Mitra Lada Bersatu Bangka Selatan menggabungkan kerjasama
antara badan usaha milik desa. Jadi di sini adanya kerjasama antar desa dan juga badan usaha. Selanjutnya, nah selain itu juga ada langkah lain, ini dengan meningkatkan kualitas selada untuk terus diupayakan. Salah satu strateginya dengan menyediakan gudang pengolahan lada. Koperasi Lada Bangka Belitung akan mengawal dan menjaga kualitas lada. Selain menjaga kualitas, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas produksi perkebunan lada. Kemudian, untuk mendorong kinerja industri lada tanah air, di sini ada Clearing Berjangka Indonesia atau KBI melakukan kerjasama kemitraan strategis tata niaga komunitas lada dengan Bursa Berjangka Jakarta atau BJJ dan PT Wahana Inspirindo Sejahtera. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga lada di pasar nasional maupun global. Jadi sudah dilakukan upaya-upaya khususnya dari badan pemberdaya masyarakat maupun dari pemerintah desa maupun dari pemerintah provinsi setempat dan juga dari lembaga-lembaga tertentu yang sangat peduli terhadap harga lada ini yang tidak stabil tentunya. Dan sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dokumentasi proses panen lada di desanya.